Ya, itu kita lihat di sini. Nah, ya, Bapak Ibu guru, jadi kita lihat paradigma asesmen di dalam kurikulum Merdeka itu. Nah, benarnya paradigma asesmen. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen? Ya, sesungguhnya satu, bahwa Bapak Ibu guru harus berpikir dengan asesmen ini, nah, kita berpikir bahwa siswa itu dalam taraf polanya berpikir bertumbuh, pola pikir bertumbuh. Ya, jadi jangan sampai dipotong yang seperti ini, misalnya. Ya, jangan sampai harus seragam seperti bu gurunya. Ya, ini sudah akan menghilangkan semangat bertumbuh, growth mindset ya, growth mindset nih, tidak boleh. Ya, maka pertumbuhan dan perbedaan ya setiap individu harus diperhatikan, diakomodasi. Ya, nanti bisa dijelaskan. Loh Pak, kalau begitu apa kita harus melayani 36 anak ya. Kalau ada 36 anak, apa kita harus melayani perbedaan 36 anak? Ya, sebenarnya kalau saya jawab ya tidak begitu-begitu amat ya Bu ya. Karena kalau di dalam kurikulum Merdeka mengakomodasi perbedaan itu bukan berarti memfasilitasi pembelajaran secara individual, enggak. Karena kalau memfasilitasi pembelajaran secara individual itu ada di pendidikan khusus, ya, di pendidikan khusus, Diksus itu. Kalau di pendidikan yang reguler, entah itu yang kelas reguler maupun inklusif itu, inklusif saja masih mengakomodasi tidak secara individual. Nah, ini tidak sama ya. Jadi kalau kita sebut pembelajaran berdiferensiasi nanti akhirnya kan, nah, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan berarti memfasilitasi pembelajaran secara individual, nah, gitu. Karena pembelajaran berdiferensiasi kan mulai dari perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, penilaian dalam hal ini asesmen, nah, tidak harus individual, ya kan? Jadi jangan ditangkap bahwa diferensiasi itu harus individual learning, tapi yang disebut differentiated instruction ya, differentiated instruction itu bukan individual learning ya. Maka tadi kita berpikir siswa itu diberi kesempatan bertumbuh polanya. Ya. Kemudian asesmen itu secara terpadu akan mengukur, akan menggali sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Maka kalau tadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ibu guru yang hanya minta anaknya berpikir kotak saja seperti ini akan menghilangkan ranah-ranah yang akan berpikir bertindak tidak terpadu, ya kan? Dia hanya berpikir pengetahuannya saja misalnya. Pokoknya pengetahuannya harus seperti bu guru misalnya. Ini menghilangkan keterpaduan dari ranah kompetensi itu sendiri. Nih. Kemudian Bapak Ibu guru di dalam asesmen untuk kurikulum Merdeka itu sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Sekolah itu dalam arti di sini Bapak Ibu guru di kelas itu ya, itu bisa diberikan keleluasaan. Sesuai dengan apa? Tentu bukan tidak berarti sudahlah semaunya, enggak. Ya. Keleluasaan itu tentu sesuai dengan potensi kemampuan awal dan dasar anak. Nah, pada kelas itu ya kan Bapak Ibu guru kan akan menerapkan kemampuan dan potensi awal yang sudah dikenali oleh
Bapak Ibu guru di kelasnya. Ya, bisa jadi Bapak Ibu guru mengajar kelas 10 misalnya, atau kelas 6, atau kelas 10 misalnya, atau kelas 7. Ya, SMP misalnya, kelas 7 yang paralel, kelas 7A, 7B. Ya, 7C misalnya mengajar 3 kelas. Jangan lupa, jangankan kelas 7A, 7B, 7C tidak berbeda kondisi awalnya. Sesama satu kelas saja, kelas 7A yang berisi 30 anak misalnya. Itu kalau kita coba asesmen awal, itu pasti heterogen. Ya, mulai dari kesiapan, minat, kemudian gaya belajar misalnya. Itu sudah heterogen. Nah, di situ guru, dalam hal ini sekolah akan memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu guru untuk merancang asesmen yang spesifik sesuai dengan kondisi kelas 7A tadi. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, maka perlu kenali betul ya, di kelas 7A saja misalnya tadi ada perbedaan apa. Jangan sampai seperti ini. Ya kan? Jelas ada perbedaan, kita tahu-tahu menggunakan strategi satu tunggal. Nah, strategi asesmen yang tunggal. Itu sangat tidak bijaksana dan sangat-sangat tidak memfasilitasi potensi belajar anak. Apalagi menerapkan cara yang seperti ini. Nih. Nah, maka ini yang diharapkan dalam kurikulum merdeka. Kemudian sekolah juga diberi keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, maka di sana nanti ada yang disebut CP, TP, ATP. Nah, di sini. Nah, ini beberapa paradigma prinsip asesmen yang perlu dipahami oleh kita terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, secara khusus Bapak Ibu guru, ya ini kan SD, SMP, SMA. Ya kan? Nah, yang secara khusus untuk SMK, ya di dalam asesmen itu, paradigma asesmennya itu terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu ada asesmen praktek kerja lapangan, asesmen keterampilan ya, yang terkait dengan kerja lapangan, praktek industri, atau nanti ada uji kompetensi. Ya, karena uji kompetensi itu ada teori, ada praktek, dan nah ini khusus untuk SMK. Nah, ini pun ya sama sesungguhnya. Teknik dan jenis asesmennya itu bisa berbeda sesuai dengan kondisi faktual di masing-masing sekolah. Ya, maksudnya kondisi faktual siswanya ya. Nah, kondisi faktual siswanya. Nah, ini perlu ada perencanaan, ada desain, ada strategi yang tidak setiap tahun sama atau tidak seluruh kelas hanya satu misalnya. Hanya menggunakan satu strategi. Ini Bapak Ibu, ini paradigmanya. Nah, jadi semangat di dalam implementasi kurikulum merdeka itu dalam aspek asesmennya itu sesungguhnya mengarah ke situ ya, mengakomodasi, memfasilitasi perbedaan-perbedaan. Maka kemudian di dalam perencanaan pembelajarannya di modul itu benar-benar diperhatikan ya, bagaimana Bapak Ibu guru memulai pembelajaran itu dengan fase-fase, dengan tahapan-tahapan tertentu, terutama melakukan asesmen untuk mengenali perbedaan-perbedaan di masing-masing
kelas kan gitu. Nah,